Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isma Baihaqi, perwakilan dari kelompok 13 akan membacakan resensi novel. Berikut adalah anggota kelompok. Yang pertama Halifah Kurbaini, yang kedua Hanapi Ardi, yang ketiga Ilham Salahuddin, dan yang keempat saya sendiri Isma Baihaqi. Novel yang pertama yaitu berjudul Rantau Satu Muara dan ditulis oleh Ahmad Paudi asal negara Indonesia menggunakan bahasa Indonesia, diterbitkan di Jakarta oleh Gramedia Pustaka Utama, terbit pada tahun 2013, jumlah halamannya sebanyak 399 halaman. Tentang pengarang, Ahmad Paudi lahir di Banyur, kampung kecil di pinggir danau. Meninjau tahun 1972, tidak jauh dari kampung Buya Hamka, Paudi merantau ke Jawa, mematuhi perintah ibunya untuk masuk sekolah agama. Lulus kuliah hubungan internasional, dia menjadi wartawan majalah Tempo pada tahun 1999. Dia mendapatkan beasiswa Fulbright untuk kuliah S2 di School of Media of Public Affairs, Geography, Western University, USA. Pada tahun 2004, jendela dunia lain terbuka lagi ketika dia mendapatkan beasiswa Saving Award untuk belajar di Royal Holloway, University of London, untuk bidang film dokumenter. Sampai sekarang, Paudi telah mendapatkan 9 beasiswa untuk belajar di luar negeri. Dia telah mendapatkan kesempatan tinggal dan belajar di Kanada, Singapura, Amerika Serikat, Italia, dan Inggris. Nah, novel ini bercerita tentang Rantau Muara adalah seri ketiga dari trilogi Negeri Lima Menara karya Ahmad. Novel ini diterbitkan pertama kali oleh Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2013. Rantau Satu Muara bercerita tentang Alif yang telah lulus dari universitas dan berhasil bekerja di sebuah lembaga penerbit terkenal yang idealis. Alif yang mulai bekerja tidak berhenti untuk berusaha menggapai benua impiannya, yaitu benua Amerika, hingga dia benar-benar sampai ke benua tersebut sebagai mahasiswa Geography Western University. Pada novel ini juga dikisahkan bagaimana Alif berjumpa dan menikah dengan belahan jiwanya yaitu Dinara. Nah, kelebihan dan kekurangan buku tersebut yaitu kelebihannya buku ini terinspirasi dari sebuah kisah nyata sang penulis, mengajarkan kepada pembaca untuk bersemangat melanjutkan sekolah untuk mencari beasiswa dan menggapai impian walaupun sangat banyak rintangan yang dilaluinya. Kekurangan dari buku ini yaitu ada beberapa percakapan bahasa Inggris dan bahasa daerah yang tidak disertai dengan terjemahan dari percakapan tersebut, sehingga bisa membuat pembaca tidak mengerti maksud yang disampaikan dari percakapan itu. Selanjutnya, novel kedua akan dibacakan oleh teman saya yaitu Hanapi Ardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan resensi novel yang kedua yaitu Lentera Uhwah. Judul buku, Lentera Uhwah indahnya saling menyayang dalam dekapan iman. Penulis KH Miftah Faridi, tebal buku 236 halaman, penerbit Mijania Bandung, edisi Januari 2014. Tentang pengarang. Dr. KH Miftah Faridi lahir di Cianjur 18 Oktober 1944, menyelesaikan kuliah di Universitas Al-Irsyad 1967 dan IAIN atau Universitas Muhammadiyah 1969. Sebelumnya, ia menimba ilmu di Pesantren Gunung Puyuh, Sukabumi. Gelar doktor diraih dari Institut Agama Islam Negeri IAIN. Syarif Hidayatullah, Jakarta 2000, dengan disertai peranan persepsi teologis dalam perilaku sosial politik Kiai. Studi pada masyarakat transisi di wilayah Cirebon dan Bandung dengan predikat cum laude. Next. Sinopsis buku ini, Lentera Uhwah berisikan nasihat dan ajakan untuk menganggap orang lain sebagai saudara, meredam ego kita untuk memaksakan kebenaran kepada orang lain, menghargai dan menghormati keyakinan orang lain, menjaga diri dari memosisikan orang lain sebagai musuh yang harus dihancurkan,
tanpa harus menggadaikan akidah dan keyakinan kita sendiri. Kelebihan buku ini terinspirasi dari Al-Quran dan kehidupan bermasyarakat, agar jangan sampai hanya karena berbeda cara berpikir tentang agama, urwah dikorbankan, jangan sampai hanya karena berbeda partai dan golongan, urwah kita gadaikan. Sebab hanya dengan memelihara urwah, inilah kita akan mampu mencapai kesempurnaan iman. Kekurangan buku ini sudah bagus, namun sayangnya, dalam penyampaian informasinya berbelit-belit sehingga tidak mudah untuk dipahami pembacanya. Kesimpulan dari novel kedua novel ini, novel Rantau Satu Muara menceritakan seorang perantau dengan kisah pencarian tempat berkarya, pencarian belahan jiwa, dan pencarian di mana hidup akan bermuara. Sedangkan novel Lentera Ukhuwah menceritakan tentang nasihat atau ajakan kepada semua orang agar menganggap orang lain sebagai saudara. Pada kedua novel ini memiliki alur cerita yang berbelit-belit, tidak mudah untuk dipahami isi cerita tersebut. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok 13. Dua pertanyaan. Oke ya, yang pertama. Novel 1 itu intinya apa sih? Intinya saja. Intinya apa sih kayak perjalanan hidup gitu, kalau misalkan kita ingin menggapai sesuatu itu, walaupun banyak rintangannya, walaupun banyak ujiannya, walaupun banyak cobaannya, harus dilalui, lambat laun juga pasti bisa dicapai kalau kitanya mau berusaha dan bekerja keras. Oke. Kemudian yang kedua, nilai positif apa yang dapat kalian ambil dari isi novel yang kedua? Ukhuwah. Ukhuwah, Lentera Ukhuwah. Lentera Ukhuwah. Itu apa? Saya jelaskan dulu ya, Bu. Apa itu ukhuwah? Ukhuwah Islamiyah adalah adanya persaudaraan antara sesama umat Islam di dalam Al-Quran dan hadis menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan sesuatu yang perlu diperhatikan oleh kaum muslimin. Ya. Terus Lentera Ukhuwah di sini berisikan nasihat dan ajakan untuk menganggap orang lain sebagai saudara, meredam ego kita untuk memaksakan kebenaran kepada orang lain, menghargai dan menghormati keyakinan orang lain, menjaga diri dari kameranya agak ke wajahmu. Nah, oke. Menjaga diri dari memposisikan orang lain sebagai musuh yang harus dihancurkan, tanpa harus menggadaikan akidah dan keyakinan kita sendiri. Itu ukhuwah ya. Jadi nilai positifnya apa tuh? Yang dapat kalau ambil dari cerita yang Lentera Ukhuwah. Persaudaraan, Bu. Persaudaraan, Bu. Ya. Berarti tidak mengenal atau tidak ada istilahnya perbedaan agama, perbedaan ras itu ya. Jadi sama semua ya. Harus bisa. Ya, Bu, benar, Bu. Harus bisa saling bersilaturahim barangkali begitu. Ya, Bu. Benar, Bu. Oke, satu lagi. Bahasanya gimana sih? Bahasa dari novel yang kedua. Apakah mudah dipahami atau tidak? Atau terlalu banyak bahasa-bahasa kayak bahasa Arab lah atau apa barangkali? Kalau bahasa Arab di sini tulisan Arab sih di sini kurang. Cuman ngejelasin tentang cuman di sini menyampaikannya misalkan surat At-Taubah surat ke-9 ayat 108. Di situ nggak ada tulisannya, Bu, Arab-Arabnya nggak ada. Cuman setiap kata-katanya banyak yang belum dimengerti, Bu. Ya. Karena tidak kayak misalkan terjemahan barangkali ya. Ya. Kayak di sini misalkan kalam, fikih ataupun tasawuf bagi beberapa orang atau sebagian orang
belum bisa memahami arti kata tersebut, Bu. Betul. Jadi harusnya ada artinya sih, Bu. Iya sih, harusnya ada terjemahan atau artinya ya. Atau Iya, Bu, benar, Bu. translate-nya lah. Nah, iya translate-nya, Bu. Di sini kurang jelas, Bu. Oke. Oke, terima kasih kelompok 13. Hari ini kalian presentasi cukup bagus dan mudah-mudahan ini juga sudah terekam. Amin, Bu. Kemarin Semoga tidak. aja, Bu. Terima kasih. Semoga kalian sehat selalu. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh.